Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini. Pemirsa, hari ini kita beberapa tamu kita hadir tengah kita di Watch. Ada orang atau teman kita lama, sudah lama nggak ketemu, tahu sudah hebat, ya. Beliau juga salah satu dari formasi dan aktivis. Beliau ini aktivis dari formasi dan juga dari mana-mana nih, banyak beliau aktivis nih. Teman lama saya di zaman sekolah sekarang timbul lagi, tiba-tiba sudah jadi pengamat ini, ya. Di sudut kiri kita Mbak Atin, waduh luar biasa. Mbak Atin apa kabar? Senang sekali ketemu kamu. Sehat-sehat ya. Luar biasa, ini udah lama kita nggak ketemu ya, 20 tahun ini, luar biasa. Lalu sebelah kiri saya ini ada Bang Hasril Hasan. Tidak asing lagi, Bang Hasril ini juga pengamat ekonomi, kebetulan beliau juga dari Fakultas Ekonomi alumni Universitas Indonesia. Terima kasih Bang atas kehadirannya di sini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita ini mempunyai tema di hari ini membahas beberapa PKI gaya baru, ya, yang mensusupi masuk di semua lini, ya, dari mulai rezim Jokowi sampai sekarang masih ada dari 2014, ya kan? Gayanya beda nih sama PKI komunis yang pada tahun 66, ya Bang ya? Beda ini, different. Nah, hari ini kita akan bahas lini mana yang dimasuk-masuki ini, ya. Ada satu pertanyaan buat Mbak Atin, aktivis nih, orang banyak kenal ya, sering orasi di mana-mana ya Mbak Atin ya. Sering teriak PKI gaya baru. Nah lo, sekarang ketemu saya nih, saya mau tanya nih. Menurut Mbak Atin, PKI gaya baru ini apakah benar masuk ke dalam pertama Kementerian Agama di rezim Jokowi kemarin, ya? Kemarin dana haji yang begitu disunat kemana-mana, ya kan? Terus juga dibahas waktu proklamasi memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang 79 diadakan di IKN. Ya. Itu paskibraka nggak boleh ribut, tidak boleh menggunakan hijab. Ya. Nah, menurut pandangan Mbak Atin, apakah itu salah satu sisi yang memasukkan PKI gaya baru? Silakan, Mbak. Jelas. Karena apa? Menurut agama Islam, untuk hijab itu adalah wajib. Karena untuk menutup auratnya, betul. Nah, dengan dilarangnya paskibra untuk memakai hijab, jelas-jelas itu sudah melanggar norma-norma, terutama norma agama. Tapi alhamdulillahnya ya, setelah diadakan mungkin konsolidasi atau apa, akhirnya diizinkan ya untuk memakai hijab itu, ya seperti itu. Juga saya rasa perdebatan. Ya, biasa seperti itu, perdebatan sengit ya. Susah kalau PKI sudah masuk ke semua lini pemerintahan. Lalu apa lagi yang Mbak Ya, sebagai tahu? pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dihapuskan. Ya, agama akan dihapus seperti itu. Coba Anda bayangkan, kita yang dulu sudah ada pendidikan agama untuk kehidupan untuk anak-anak sekolah. Berarti ini punya cucu ya? Udah. Sekolah besar ya? Iya. Belajar pendidikan agama di sekolah sekolah? Iya, ada pendidikan agama. Cuman dengar-dengar katanya mau dihapuskan. Aduh, kalau dihapuskan gimana kehidupan anak-anak kita nanti? Apa itu namanya jadi PKI gaya baru? Jelas, itu PKI gaya baru, jelas sekali. Saya berharap pemerintahan Prabowo ini bisa merubah dan bisa untuk paling tidak jangan sampai masuk PKI gaya baru di beberapa lini ya di pemerintahannya, seperti itu. Berharap dan sangat berharap sekali terhadap pemerintahan Prabowo seperti itu. Oke, selanjutnya Bang Hasril, bagaimana? Dari kementerian mana yang Abang lihat PKI gaya baru masuk? PKI gaya baru yang sangat menonjol yaitu masuk ke lini Departemen Agama, Departemen Batin, dan Departemen Pendidikan. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan adalah departemen yang paling
nyata dirusak, karena melalui pendidikan lah dan melalui agama lah, apabila kerusakan itu bisa dilakukan, itu lebih memudahkan mereka merusak negara ini secara keseluruhan. Jadi kalau dulu tahun 66 dan sebelumnya PKI itu berontak beberapa kali tetapi selalu gagal, itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hard power. Kalau sekarang mereka lebih lihai lagi, mereka menggunakan pendekatan soft power, yaitu melalui pendidikan agama dan masuk melalui pendidikan umum. Anak-anak kurang paham ya Bang. Yang jangankan generasi seperti kita, generasi yang jangankan generasi yang muda, generasi yang seperti kita aja banyak yang terkecoh. Yang sudah tua banyak yang terkecoh dengan penampilan, katakanlah siapa yang bisa menyangka bahwa kepala BPI Badan Pembina Ideologi Pancasila itu ternyata seorang kader PKI. Saya sama sekali dulu nggak begitu menyangka bahwa dia seorang kader PKI yang notabene dia berasal atau sekolah itu dari pesantren. Iya. Dari pesantren aja bisa dirubah mindsetnya, Brainwash. cuci otaknya. Hebat PKI itu dalam arti dia merusak moral bangsa ini. Iya. Oke Bang. Satu lagi, ada PKI Gaya Baru, pemirsa, masuk ke institusi, masuk pula ke Kementerian Pendidikan, ya, dan Kebudayaan. Saat itu menterinya juga bukan seorang profesor. Belum pernah sejarah dari zaman Bung Karno sampai SBY. Seorang menteri pendidikan itu orang biasa. Ya, ini pebisnis. Benar. Ya, oke, kita akan terus kumandangkan ini, ya Bang, walaupun sudah selesai, kan pemerintahan ini baru, dan di pemerintahan Kabinet Merah Putih beliau tidak dipakai, ya kan? Nah, beliau mempunyai rekam jejak. Di situ juga ada style atau PKI Gaya Baru masuk disusupi di pemerintahan di Kementerian Pendidikan. Apa Abang sudah tahu? Gimana menurut Abang? Ya memang masuk melalui ini pendidikan karena buku sejarah pun buat dirubah-rubah. Iya, dihapuskan malah. Dihapuskan. Kemudian materi dan jam pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ini sangat dikurangi. Ya, Itu kan saya semuanya, dihapusin ke depan. ya, semuanya itu menuju kepada PKI. PKI Gaya Baru sebetulnya. Betul, pelajaran agama, lalu juga kalau pendidikan moral Pancasila itu udah lama dihilangkan, Dihapuskan. sebelum pemerintahan rezim Jokowi, ya. Kalau nggak salah di rezimnya Megawati itu. Ya sampai pahlawan aja anak-anak nggak ada yang kenal, Nah. nggak ada yang tahu. Sekarang menanggapi ini semua Bang, kasihan anak-anak sekarang ini, terutama Gen Z, ya. Bagaimana kita mengedukasi untuk kepada Gen Z? Mereka nggak ngerti, ya kan? Mereka nggak ngerti how to PKI Gaya Baru, ya kan? Kan tidak mungkin kita door to door atau bagaimana. Dengan podcast ini mungkin semua pemirsa di pelosok Nusantara ini bisa menonton dan melihat tentang edukasi ini, kita biar mereka tuh sadar dan tahu di kalangan menengah ke bawah kalau ini PKI Gaya Baru ini masuk ke semua lini, dan dari TK sampai SMA banyak sekali di YouTube, saya sampai miris nonton. Contoh, kemarin saya lihat di YouTube itu arti singkatan kepanjangan dari PLN apa? Nggak ada yang tahu tuh dari SMP, SMA. PLN aja nggak tahu. Kenapa Gen Z sekarang? Ya sudah dimasuki, sudah di brainwash dengan main game, ya kan? Inilah itu dan sebagainya. Kalau nggak main game, nangis ngamuk, emaknya beliin pulsa, ya kan? Begitu, paket data dan sebagainya. Nah, disinilah cara mengedukasinya bagaimana? Apa menurut Abang bagaimana? Cara merubah ini. Iya, merubah supaya mereka tuh sadar Gen Z ini. Karena mereka ini penerus bangsa. Iya kan? Kita
tinggal mengeducated aja kepada di bawah kita semua biar mereka tuh melek. Oh harus begini. Ini memberikan ilmu dan pembelajaran kepada kaum Gen Z. Ya kan, generasi untuk inilah yang harus, karena mereka mengganti kita semua nanti. Nah, bagaimana pandangan apa? Ya kalau merubah sesuatu sudut pandang itu, sudut pandang agama, sudut pandang bernegara itu merupakan suatu long life investment, investment jangka panjang yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh rezim Prabowo sekarang ini adalah menyetop secara radikal katakanlah buku-buku, bacaan-bacaan dan pengaruh-pengaruh dari rezim yang lama yang berupaya merubah pola pikir kita yang cenderung kepada, disadari atau tidak, cenderung kepada paham komunis. Ini memang bukan suatu pekerjaan yang sebentar, masih lama, tapi sesuatu harus dimulai. Kalau tidak dimulai sekarang, jangan harap bangsa Indonesia ini. Jadi gitu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu perubahan, perbaikan. Oke, terima kasih Bang. Dari Mbak Atin sendiri bagaimana pandangan untuk mengedukasi, memberikan pelajaran ke kaum Gen Z ini ke depannya bagaimana? Kalau menurut Kan saya, mewakili sebagai emak-emak juga nih, kan punya cucu ya kan? Pasti cucunya juga kan main game gitu kan? benar memang. Itu kan masukan-masukan juga, Iya. cara-cara PKI gaya baru. Mereka lupa belajar otomatis. Waktu Tapi belajar kan udah bisa. tren juga kan Iya, sekarang iya, ini, betul. tapi kan dimasuki, disusupi di situ. Kalau menurut saya nomor satu itu agama. Nah, pendidikan agama itu nomor satu, harus Kan dan ada harus ya. Jokowi terakhir beberapa bulan lalu mengatakan memberikan kebebasan harus menggunakan alat kontrasepsi. Itulah. Itulah kan Iya. ramai tuh sekarang di daerah-daerah SMP kelas 1 SD udah bisa Miris. melakukan Iya, hubungan betul. intim Sangat sama miris, pasangannya, tidak menikah, nggak apa coba orang tuanya nauzubillah min dzalik. Nah ini loh pemirsa, akibat pemasukan semua PKI gaya baru Iya. namanya. Miris, sangat miris dengan kehidupan saat ini. Menghancurkan Dihancurkan. negara ini, Kita Menjerumuskan. betul, menjerumuskan betul. anak bangsa ke depannya hancur. Iya. Dengan dicaplok ya begitu ya. Oke, bagaimana pandangan Mbak Atin selain itu? Ya, seperti pemberian kontrasepsi ya untuk anak-anak SMA. SMP udah dikasih juga, SMP SMA itu saya sangat miris. Mereka jadi Sebenarnya- sebetulnya mereka nggak paham itu Iya, apa, mereka kegunaan apa. 17 tahun katanya kan, tetapi kan ya dijual bebas, mereka udah boleh kan Iya, ini betul. gitu. Di supermarket baru, Iya, ya kan? bebas benar. Begitu. Sebetulnya mereka nggak paham ya. Kalau nggak dijelasin ini kegunaannya untuk apa sih? Gitu kan kita kadang yang sudah tua aja baru pertama melihat ini apa sih gunanya, gimana sih caranya, seperti itu. Nah otomatis kan anak-anak kalau seperti itu, gimana sih caranya, dia coba-coba akhirnya, seperti itu menurut saya. Makanya aduh sedih, miris semua nih saya sebagai orang tua melihat perkembangan anak sekarang di YouTube coba apa tuh seks bebas ya, kayak apa tuh Iya, anak sekolah SMP. Iya, seperti itu. Aduh. Banyak kan anak SMP sekarang. Apa YouTube segala seks apa itu kan bebas sekali, bebas di nggak daerah. nggak di apa ya, nggak dikunci gitu maksudnya. Jadi semua anak kecil aja bisa melihat seperti itu. Betul. SD Iya, udah banyak. makanya. Oke. Jadi nomor satu itu memang benar agama, dan semoga ini Prabowo dengan kejadian mungkin mendengar ya podcast dari kita atau masyarakat Indonesia ini ingin perubahan, benar-benar perubahan di segala lini. Jangan sampai Berharap PKI Prabowo gaya baru turun tangan masuk. langsung Betul, ya. amin. Saya berharap Insya Allah seperti ya. itu sebagai ibu rumah tangga. Tapi Pak Prabowo ini juga hebat kan, patriot kan. Insya Allah, Ini kan insya Allah. boleh dibilang patriot bangsa lah. Saya melihat ini. Berapa kali dicekal akhirnya menang juga ya, insya Allah beliau Membela rakyat ya. macam waktu pertama kali pidato pertamanya ingin Memerangi korupsi. lalu juga kemarin saya baca lagi untuk menangkap semua pejabat-pejabat utama di kepolisian yang korupsi, yang korup, wah mulai ketar-ketir nih ke kepolisian kan. Nah berarti kan PKI gaya baru nih
PKI ini, PKI ini harus berubah nih, pasti ini kan begitu kan. Nah, Prabowo kan bukan orang bodoh, ya kan? Nah, kita doakan. Tapi pandangan abang bagaimana nih? Cara kira-kira menurut abang, apakah Pak Prabowo ini sanggup mengatasi gerakan-gerakan PKI baru ini? Ya, Pak Prabowo, kalau saya mungkin agak radikal sedikit ya. Kalau asumsinya, kalau si GRR akan dilengsarkan segera, saya melihat kemungkinan itu optimismenya besar sekali untuk dilengsarkan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau Pak Prabowo ini melihat lengsernya si wakil ini merupakan peluang baik bagi dia untuk mencoba merangkul Anies dengan menggunakan konsep power sharing. Artinya power sharing, Prabowo sebagai orang yang berpendidikan dan berlatar belakang praktek militer dan hukum, dia akan membawahi masalah-masalah kemiliteran, pertahanan, dan hukum. Nanti power sharingnya diberikan kepada katakanlah Pak Anies Baswedan untuk membenahi masalah ekonomi, karena beliau ini sangat piawai dalam hal ekonomi dan juga pendidikan. Ekonomi dan pendidikan itu sebaiknya diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Saya kira ini mungkin katakanlah suatu pemikiran yang radikal, tapi biarlah saya harus mengemukakan hal ini sebagai satu Pasti perkembangan pikiran. Ya, bagus radikal pemikiran itu. Betul. Tapi gini, sah-sah aja. Saya bilang boleh-boleh aja. Mungkin itu kan kalau memang Allah ridho, Prabowo juga menentukan pemikiran berubah, ya kan? Trends of change, ya kan? Of course, saya yakin di situ kita nggak tahu karena hanya Allah pandai bisa melakbalikan hati manusia, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita berharap di pemerintahan kabinet merah putih ini Pak Prabowo bisa memberantas sampai ke akar-akarnya, ya. Pertama korupsi, kedua di situ PKI gaya baru, lalu SDM kita semuanya. Nah, insya Allah kita semua berharap, semua rakyat, semua lapisan masyarakat berharap sekarang di pundaknya Bapak Prabowo Subianto. Oke, pemirsa. Nah, yaitu mengenai Anies Rashid Baswedan ini, saya menilai sudah ada keberanian yang luar biasa dari beliau ketika beliau menjadi gubernur. Beliau berani menegakkan hukum dengan cara menggagalkan pulau-pulau yang sudah dibangun tapi menyalahi izin gubernur. Iya. Itu satu hal yang luar biasa. Padahal beliau baru gubernur tapi berani mengatakan itu. Itu kan berlawanan dengan kehendak Megawati dan Jokowi. Iya. Itu betul. Mungkin bisa menjadi catatan pikiran bagi Pak Prabowo. Ini orang berani nih. Iya. Mesti jadi partner saya, mestinya begitu. Iya, harusnya seperti itu, Bang. Betul. Nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai kinerja, sistem dan kinerja kita bahas kabinet merah putih. Baik, untuk mungkin 2-3 hari minggu depan kita bahas itu. Oke, pemirsa, yang kita tahu pada saat ini semua kondisi pada saat pemerintahan rezim Jokowi ini semua dimasuki unsur-unsur PKI gaya baru. Tidak bisa mengelak, tapi tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ini, pemirsa, saya Vicky Balfas dari UI Watch. Kita ketemu kembali. Oke, terima kasih. Bang Asril, Terima kasih. Mbak Adin, terima kasih. Assalamualaikum. Racikan Berita 1.